Sebab nol transfer Arsenal di Januari. Soal target Arsenal di bursa Januari ini. Newcastle United versus Arsenal, pantang mundur menuju final. Gabriel Martinelli yakin Arsenal bisa balikan keadaan lawan Newcastle. Soal perburuan gelar juara, ini yang Arteta minta dari Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sebab nol transfer Arsenal di Januari, jurnalis Sam Giden mengulas mengapa Arsenal tidak belanja pemain. Arsenal tidak dapat merekrut pemain yang benar-benar mereka inginkan bulan ini, dan mereka tidak mau berinvestasi pada pemain yang mereka rasa tidak akan meningkatkan skuad. Arsenal khawatir bahwa membeli orang yang salah sekarang akan menghalangi mereka untuk membeli orang yang tepat di musim panas. Jadi, tujuan Arsenal itu masih sama. Ingin meningkatkan kualitas pemain di lini tertentu, tapi tidak dengan sembarangan orang. Harus yang bagus sekalian. Kekhawatiran finansial lainnya adalah bahwa Gabriel Jesus yang akan absen sekitar 1 tahun, sekarang tidak dapat dijual pada musim panas. Gajinya yang tinggi berarti bahwa Arsenal sudah mengalokasikan sumber daya finansial mereka yang signifikan untuk 2 penyerang. Meskipun hanya 1 yang tersedia untuk bermain, Kai. Ini masuk akal, karena kalau Arsenal tetap maksain membeli striker di window ini, keuangan mereka bisa jadi taruhannya. Gabriel dan Kai sendiri adalah 2 pemain dengan gaji yang tinggi di Arsenal. Soal target Arsenal di bursa Januari ini. Via Edgar Blog soal target striker Arsenal di Januari window, kandidat pilihan Arteta adalah Isak. Tetapi itu merupakan transfer mustahil karena Newcastle juga enggak melepasnya di pertengahan musim. Pun begitu dengan Sesko, yang terus dipantau ketat oleh Arsenal, namun Arsenal belum mendapat tanggapan yang mengembirakan karena Leipzig tidak ingin menjualnya di tengah musim dan Sesko bertekad untuk menyelesaikan musimnya di Jerman. Meskipun ada negosiasi untuk merekrut Watkins, prospek untuk merekrut penyerang baru belum terlalu dekat. Arteta telah menjelaskan sepanjang window bahwa ia berharap untuk menambah kualitas penyerang. Tetapi Arteta dan klub telah sepakat untuk tidak merekrut pemain seadanya. Arsenal akhirnya memutuskan bahwa opsi terbaik tidak tersedia pada bulan Januari. Mereka tidak ingin gegabah secara finansial atau melepaskan pemain yang menurut mereka tidak akan berguna dalam jangka panjang. Strateginya mungkin masuk akal, tetapi ini adalah pertaruhan yang diperhitungkan oleh manajemen Arsenal. Di satu sisi, mereka telah mempertahankan anggaran dan melindungi rencana musim panas mereka yang mereka yakini akan segera signifikan meningkatkan opsi yang tersedia bagi Arteta. Arsenal tahu kemana mereka ingin pergi dan mereka tidak berpikir mereka akan sampai di sana dengan mengambil jalan pintas. Sebuah pertaruhan besar yang akan menunjukkan hasilnya pada bulan Mei via Edgar Blog The Athletic. Newcastle United versus Arsenal, pantang mundur menuju final. Newcastle dan Arsenal akan bertemu di St. James Park pada leg 2 babak semifinal Carabao Cup 2024-2025. Pertandingan EFL Cup antara Newcastle versus Arsenal ini dijadwalkan kick-off Kamis 6 Februari 2025 jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Newcastle berada di atas angin sebab pada leg pertama di markas Arsenal, Newcastle menang dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut diraih Newcastle melalui gol-gol Alexander Isak dan Anthony Gordon. Jika ingin lolos ke final, Arsenal harus membalikan defisit 2 gol ini. Sementara itu, hasil seri atau kekalahan dengan margin cuma 1 gol sudah cukup bagi Newcastle untuk menyingkirkan Arsenal. Di Premier League akhir pekan kemarin, Newcastle dan Arsenal meraih hasil yang kontras. Newcastle kalah dari Fulham sedangkan Arsenal menang telak atas Manchester City. Newcastle dipecundangi Fulham 1-2 di kandang, padahal mereka sempat unggul terlebih dulu lewat gol Jacob Murphy. Di Emirates Stadium, Arsenal menghancurkan Manchester City 5-1 dengan gol-gol Martin Odegaard, Thomas Partey, Miles Lewis-Kelly, Kai Havertz, dan Ethan Nwaneri. Arsenal selalu menang dalam 4 laga terakhir di semua ajang. Dengan momentum apik seperti ini, mampukah Arsenal meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk membalikan keadaan dan lolos ke final?
Gabriel Martinelli yakin Arsenal bisa balikan keadaan lawan Newcastle. Tim asuhan Mikel Arteta akan kembali fokus ke Carabao Cup saat mereka bertandang ke St. James Park pada Kamis, 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal harus menghadapi tantangan berat setelah kalah 2-0 di leg pertama bulan lalu, tetapi Gabriel Martinelli yakin timnya bisa bangkit setelah kemenangan meyakinkan atas Manchester City. Bermain di St. James Park memang sulit, kata Martinelli. Mereka tim yang sangat bagus, tetapi kami memiliki kepercayaan penuh pada skuad kami dan percaya pada diri sendiri. Itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami tahu betapa sulitnya bermain di sana. Seperti yang saya katakan, kami memiliki tim yang luar biasa dan kami percaya pada diri kami sendiri. Kami akan pergi ke sana untuk menang. Kami tahu kualitas kami hanya karena kami kalah 2-0 di leg pertama, bukan berarti kami akan bermain tanpa harapan di sana. Kami akan pergi ke sana untuk menang dan mencetak 3, 4, atau bahkan 5 gol. Mari kita lihat bagaimana pertandingan berlangsung, tetapi yang jelas kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menang. Soal perburuan gelar juara, ini yang Arteta minta dari Arsenal. Poin Arsenal berjarak 6 poin dari Liverpool di posisi pertama. Si Merah masih mempunyai satu keuntungan dengan bermain sekali lagi lebih sedikit dari Arsenal. Arteta tak mau terbebani dengan kans Arsenal menjuarai Premier League. Liga Inggris masih menyisakan 14 laga lagi untuk Arsenal. Manajer Spanyol itu hanya ingin anak asuhnya menjalankan tugasnya untuk terus meraih hasil bagus. Kami harus terus melakukan hal-hal yang bisa kami kendalikan. Hari ini, pertandingan yang sulit untuk kami, dan kami berhasil melakukannya, kata Arteta di BBC. Arsenal sempat menjalani periode negatif pada 19 Oktober 2024 hingga 10 November 2024. Meriam London membukukan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Puasa kemenangan itu yang harus dihindari Arsenal di sisa musim ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!